Shalom umat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali dalam acara Berkat Bepil Via Dolorosa Makassar. Mengawali berkat kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu. Bapa, mengawali kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami mau belajar dari firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami lewat bagian firman-Mu yang akan kami baca renungkan bersama di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita dalam acara berkat pagi hari ini telah saya pilih dari kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Demikian firman Tuhan. Arti seorang sahabat menjadi tema renungan kita dalam acara berkat pagi hari ini. Umat Tuhan yang terkasih, siapakah sahabat itu? Bahasa Inggris memberi batasan yang jelas tentang makna sahabat. The last man standing. Orang yang terakhir berdiri bersama kita. Sahabat berbeda dengan teman biasa. Ada banyak orang mengaku teman, namun malah mendatangkan banyak kerugian dan masalah. Tapi tidak dengan sahabat. Bahkan dalam banyak hal, sahabat biasanya lebih karib dari seorang saudara. Amsal 17 ayat 17, Amsal 18 ayat 24. Dalam teori sosial, ada relasi karena ada interest. Ada hubungan karena ada kepentingan. Ini merupakan hukum yang lazim berlaku dalam hubungan pertemanan pada umumnya. Tetapi untuk sebuah persahabatan, lebih daripada itu. Bahkan sekalipun ada resiko, hubungan persahabatan itu harus tetap dijaga dan dipelihara. Dan itu yang dilakukan oleh Yonatan untuk Daud. Yonatan berani mengambil posisi berseberangan dengan Saul, ayah kandungnya sendiri, yang kemudian sangat membenci Daud. Bahkan di puncak kemarahannya, Saul pernah melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuhnya, karena selalu berusaha membela Daud sahabatnya. Tetapi namun demikian, dia tetap menjaga hubungan persahabatannya dengan Daud, seperti yang telah dia ikrarkan dalam janji ayat yang ketiga dari bacaan kita saat ini. Persahabatan Daud dan Yonatan adalah contoh sebuah persahabatan sejati yang dikisahkan dalam Alkitab. Dalam kitab Samuel beberapa kali disebut Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ayat 1 dan 3 dari bacaan kita dalam pasal 20 ayat 17. Padahal Yonatan sebetulnya seiring dengan berjalannya waktu mestinya memiliki alasan untuk membenci Daud, karena ayahnya sendiri yaitu Raja Saul yang awalnya sangat mengasihi Daud kemudian membencinya. Dan sebenarnya seiring dengan popularitas Daud yang semakin melambung, peluang Yonatan untuk menjadi raja menggantikan ayahnya di kemudian hari semakin kecil. Ayat dalam pasal 20 ayat 31, Saul mengatakan bahwa kalau Daud selalu ada maka engkau akan tidak mungkin bisa menegakkan kerajaanmu. Tetapi itu tidak menjadi
hal yang kemudian mendorong Yonatan untuk mengkhianati persahabatannya dengan Daud. Tentulah sangat menyenangkan jika kita memiliki sahabat sejati seperti persahabatan yang ditunjukkan oleh Daud dan Yonatan. Umat Tuhan yang terkasih, saat seseorang sejak berada di puncak kesuksesannya, biasanya banyak orang berusaha mendekati. Namun ketika ia tengah diliputi masalah, orang-orang pun mulai membuat jarak. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Orang yang tetap berdiri bersama dengan kita pada saat-saat yang sulit layak disebut sahabat. Dan inilah episode terberat dalam sebuah hubungan. Tidak banyak orang yang tetap bertahan ketika sahabatnya di tengah dirundung kesulitan, karena dia juga bisa kena imbasnya. Demikian juga yang terjadi pada para murid Yesus. Ketika Yesus mulai menjalani jalan Via Dolorosa sejak dari Taman Getsemani menuju Golgota, maka pengkhianatan yang menyakitkan bahkan terjadi ketika itu. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan teladan sebagai seorang sahabat yang sejati. Hal itu tidak hanya diungkapkan, tetapi dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kebesaran kasihnya kepada kita sudah terbukti dengan pengorbanannya di kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita. Dia rela menderita dan mati agar kita diselamatkan. Pengorbanan kita kepada sahabat kita tentu belumlah sampai menyerahkan nyawa. Tetapi paling tidak jadilah orang yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Janganlah meninggalkan sahabat ketika sedang menghadapi masalah. Dan disinilah ujian waktu akan membuktikan sebuah persahabatan yang sejati. Umat Tuhan yang terkasih, ada beberapa persyarat untuk terjadinya sebuah persahabatan sejati. Syarat yang pertama bahwa harus ada kasih yang tulus di antara kedua belah pihak. Ada perasaan sayang, ada kerelaan memberi. Kasih adalah dasar dari ajaran utama agama Kristen. Roma 13 ayat 10, 1 Korintus 13 ayat 2 sampai 4, 8 dan 13. Tapi harus jujur kita akui bahwa kasih yang kita tunjukkan selalu ada pamrih di dalamnya. Tapi kasih yang Yesus mau adalah kasih yang agape, kasih yang tidak menuntut balas. Yang kedua, ada kesetiaan di antara kedua belah pihak. Dalam ayat yang ketiga nyatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Tanpa kesetiaan maka persahabatan dengan mudah akan menjadi permusuhan. Perjalanan persahabatan Yonatan dan Daud bukan tanpa hambatan dan tantangan. Pasang surut kehidupan kadang-kala mempengaruhi kualitas persahabatan seseorang terhadap yang lain, tetapi tidak dengan Yonatan dan Daud. Mereka tetap teguh memegang perjanjian persahabatan mereka. Yang ketiga, ada kerelaan untuk berkorban dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Harus rela berkorban materi, berkorban perasaan, mengorbankan kenyamanan. Ayat yang keempat dikatakan bahwa Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Semua barang pribadi yang berarti telah diserahkan untuk sahabatnya. Bahkan secara tersirat, dia pun telah menyerahkan tahtanya untuk sahabatnya Daud. Yang keempat, ada saling mempercayai antara kedua belah pihak. Setelah melalui ujian yang panjang dan berat, telah menunjukkan betapa besarnya kepercayaan antara keduanya, yaitu Yonatan
dan Daud. Dan ketika Saul dan Yonatan meninggal, maka dikatakan bahwa Daud sangat meratap. Dia meratapi kematian sahabatnya. Bahkan dia mengatakan bahwa kasih Yonatan telah ditunjukkan sangat dalam, sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya dia sangat meratapi kematian sahabatnya. Dalam 2 Samuel 1 ayat 26 dikatakan, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa dalamnya nilai persahabatan di antara keduanya. Kelima, tidak terpengaruh dengan latar belakang. Yonatan anak raja, Daud anak seorang gembala. Status di antara keduanya tidak mempengaruhi kualitas persahabatan di antara mereka. Dan itu terjadi dan dipraktekkan dalam kehidupan persahabatan antara Yonatan dan Daud. Saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa di akhir zaman ini, di saat-saat terakhir ini, kasih di antara banyak orang semakin dingin. Matius 24 ayat 24 mengatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita terus memelihara hangatnya persahabatan di antara kita, agar apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia di zaman akhir. 1 Timotius 3 ayat 2-4. Orang yang mencintai dirinya sendiri, tidak peduli persahabatan, tetapi biarlah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan senantiasa hangat dalam persahabatan dengan semua orang. Kita sedang dalam situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Semua orang butuh dukungan, semua orang butuh sahabat. Karena itu marilah kita menjadi sahabat bagi semua orang, agar hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Penginjilan efektif akan dimulai dari persahabatan yang baik. Dalam Matius 20 ayat 30 Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bukan bertanya apa yang dapat engkau perbuat untuk aku, tetapi apa yang dapat aku perbuat untuk engkau. Merupakan sebuah tindakan persahabatan yang ditunjukkan oleh Yesus. Memberi perhatian akan kebutuhan orang lain merupakan pintu masuk memberitakan firman Tuhan. Sikap peduli kepada orang lain tidak terbangun dengan sendirinya, tetapi merupakan sebuah usaha serius yang lahir dari hati yang mengasihi. Kualitas seseorang tidak ditentukan seberapa besar apa yang diterimanya, tetapi seberapa besar dia telah memberi untuk sebuah persahabatan. Mari umat Tuhan, mari kita hidup dalam persahabatan dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 mengatakan, kalau sedapat-dapatnya, hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mampu menjadi sahabat sejati bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, demikian acara perekat kita di pagi hari ini. Dari pedalaman tanah Papua, saya menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Dan marilah kita terus berusaha menjadi sahabat sejati bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.